Terima kasih ya Mas, sudah meluangkan waktu untuk hadir. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan kalau sesi ini bersifat rahasia dan Mas pun bebas untuk bercerita sesuai dengan kenyamanan Masnya saja. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat Mas Abdul itu bersedia untuk menceritakan kondisi pribadi Mas Abdul saat ini? Apa yang mendorong diri Mas Abdul untuk menceritakan kondisi pribadi Mas Abdul saat ini? Sebetulnya bukan karena ini sesuatu yang genting sekali ya, tapi ya ini udah lama sih saya pikirkan dan mungkin kayaknya sekarang perlu deh diungkapkan. Karena tuh saya sadar kalau semua ini terus saya simpan di kepala, ya mungkin saya masih bisa tetap jalan, tapi kayak tuh jalan tuh kayak semakin mendep. Jadi ya mungkin supaya nggak keberatan itu, nggak mendep gitu. Akhirnya saya cerita supaya nggak muter-muter terus di situ. Oh gitu. Jadi menceritakan ini tuh terasa seperti cara untuk mengurangi beban yang selama ini dipendam ya. Macem-macem campur. Di kepala saya itu ada yang mengatakan kalau kayaknya ini perlu deh. Tapi ada juga yang mengatakan kalau kayaknya berlebihan deh kalau misalnya saya cerita. Tapi ya mungkin memang sebetulnya asalnya saya bukan orang yang gampang untuk cerita, tapi mungkin dengan rasa was-was yang supaya nggak muter-muter di tempat terus, ya akhirnya ya saya cerita tapi ya supaya jangan terdengar lemah atau mengeluh lah. Ada nggak yang Mas harapkan dari sesi ngobrol kita hari ini? Nggak nggak banyak sih ya. Mungkin naif lah kalau misalnya mengharapkan solusi, tapi yang saya inginkan tuh mungkin cuma pengen tahu atau pengen menyusun sebetulnya yang saya rasakan tuh apa. Karena perasaan yang saya alami dan saya pikirkan itu kayak benang kusut yang betul-betul udah eh, saling mengikat. Tapi saya tahu itu ada masalah di situ, tapi masalah itu saya tidak tahu simpulnya ada di mana. Nah, susah saya untuk menunjukkan bagian mana sih yang bisa disusun, yang bisa dikasih solusinya. Boleh diceritakan keseharian Mas Abdul belakangan ini biasanya ngapain aja sih? Ya, biasa aja ya, normal kayak orang normal lah ya. Minimal berfungsi. Saya menjalankan tanggung jawab, saya bantu keluarga saya semampu saya. Ya, hal-hal apa yang bisa diurus saya urus. Tapi di kepala itu kayak eh, selalu terpikirkan apa ya kira-kira waktu, tenaga dan prioritas yang saya jalankan ini tuh kok kayak saya mengorbankan kepentingan saya dulu terhadap orang lain. Kalau dilihat dari semua yang Mas jalani sekarang, tanggung jawab apa yang paling terasa besar sekali? Keluarga ya, terutama orang tua pasti. Tapi bukan dipaksa orang tua karena orang tua nggak pernah memaksa secara langsung gitu. Kamu harus harus bertanggung jawab pada keluarga. Tapi itu lebih ke kesadaran pribadi saya karena istilah tuh kayak kalau bukan saya siapa lagi yang bertanggung jawab terhadap keluarga ini. Jadi karena saya merasa punya peran sebagai penyangga keluarga. Nah, penyangga itu kalau bisa jangan sampai retak lah.
Kondisi orang tua dan keluarga itu biasanya ngaruh ke keputusan Mas yang gimana dalam sehari-hari itu memberikan pengaruh ke keputusan yang seperti apa? Itu bisa digambarkan? Dominan ya, kayak kalau secara teori itu saya bisa ngambil keputusan sendiri, tapi praktikalnya secara nyatanya itu kayak kalau saya ngambil keputusan sendiri itu kayak nggak pantas gitu. Seolah saya itu selalu memperhitungkan kira-kira dampaknya itu kalau saya mengambil keputusan itu, dampak yang dialami oleh keluarga saya, terutama orang tua saya itu apa ya? Nah, jadi setelah orang tua baru ke saya. Secara praktis seperti itu. Nah, dalam situasi apa Mas Abdul paling sering ngerasa harus sangat penting buat mengesampingkan kepentingan Mas Abdul sendiri? Ya kalau ada kebutuhan keluarga yang muncul, atau mungkin kalau sebelum itu, mungkin kalau ekstrimnya itu terkadang saya ketika ada keinginan, nah saya bisa langsung nyingkirin keinginan itu sebelum ada yang meminta. Kayak udah kayak jadi refleks gitu. Nah, pas Mas menjalani peran seperti itu, perasaan apa sih yang paling sering muncul atau paling sering muncul dominan dalam sehari-hari ketika Mas mengalami hal-hal seperti tadi yang diceritakan? Capek ya, tapi capeknya itu bukan capek fisik. Kayak ada sesuatu yang ditahan gitu. Capek misalnya nahan keinginan, terus nahan-nahan dibandingkan atau membandingkan, bahkan membandingkan diri sendiri, ya sampai ke tahap saya punya pertanyaan di kepala saya itu, kira-kira giliran saya kapan ya? Menurut Mas Abdul nih, apakah perasaan itu memberikan pengaruh ke rasa percaya diri Mas Abdul sendiri atau mempengaruhi semangat Mas Abdul nggak dalam sehari-hari? Ya jadi ragu, ragu ke diri sendiri ya yang jelas. Tapi mungkin kalau secara kemampuan saya tidak merasa, ya ada keraguan sedikit sih, tapi selama ini saya berhasil melewati sampai sekarang. Hmm, Membandingkan dengan teman-teman ketika sekolah, ketika kuliah, kayaknya saya tidak ada kekurangan dalam kemampuan, tetapi saya itu punya keraguan dalam mengejar sesuatu. Jadi kalau mau mengejar sesuatu, saya itu kayak ada yang menahan saya gitu. Ya saya punya motivasi, bisalah bangun motivasi, ada rencana, tapi setiap mau mengejar tuh ya seperti ada yang menahan saya. Oh, gitu. Biasanya apa sih yang Mas pikirin tentang diri Mas Abdul sendiri? Kalau lihat teman-teman sudah punya pencapaian mereka sendiri, lalu apa yang Mas pikirin tentang diri Mas sendiri ketika melihat mereka mencapai kesuksesan mereka sendiri? Itu ya, eh, tentu aja saya membandingkan diri saya dengan orang lain, terutama teman saya. Ya secara otomatis kayak gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir tuh di kepala saya tuh selalu ada pikiran kalau misalnya kondisi yang saya alami berbeda, mungkin saya juga bisa seperti teman-teman saya. Terus muncul perasaan minder. Tapi kalau merasa minder tuh kok jadi kayak merasa bersalah sayanya.
Kalau dipikir-pikir nih, seberapa sering sih perasaan cemas atau nggak berdaya itu muncul dalam seminggu inilah kira-kira? Ya, bisa dibilang di bawah tingkatan sering lah, nggak terlalu sering tapi cukup cukup ternotis oleh pikiran saya, karena dia tuh konsisten. Jadi hampir ada momen-momen yang saya tangkap hampir setiap hari itu, kadang kalau malam atau sedang di kamar mandi itu kayak kepikiran, ih saya ketinggalan jauh apa ya? Atau apakah masih bisa dikejar? Oh, begitu. Menurut Mas Abdul nih, bagian paling berat dari kondisi yang sedang Mas hadapi sekarang itu sebenarnya apa? Bagian paling berat mungkin perasaan setengah-setengah ya, hancur ya nggak hancur juga, kalau lega atau puas ya nggak juga. Jadi mungkin eh, perasaan lelah yang berkepanjangan mungkin ya, karena eh, grafiknya tidak ekstrim naik tidak ekstrim turun, tetapi ya eh, dari rata-rata itu ya mungkin cuma berkisar naik sekian turun sekian, selalu di tempat lah. Nah, setelah cerita sejauh ini kan sudah cerita, sudah sedikit sharing, gimana perasaan Mas sekarang? Ya belum begitu banyak yang berubah ya, tetapi ya harapannya sih agak sedikit lebih ringan ya. Mungkin eh, karena agak ternotis lebih dalam di pikiran saya, semoga nanti bisa tersusun lah apa yang menjadi masalah. Makasih ya Mas sudah mau cerita sejauh ini. Terima kasih juga sudah mau terbuka. Yang Mas ceritakan hari ini penting dan juga menunjukkan kalau Mas Abdul juga sedang memikul banyak hal dan wajar kalau misalnya rasanya capek, dan cerita ini pelan-pelan bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.